Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih dengan materi yang sama, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi di video kali ini kita akan membahas khusus untuk materi persamaan nilai mutlak. Jadi mungkin ada beberapa sesi mengenai persamaan nilai mutlak nantinya. Jadi di sesi kali ini kita akan pelajari contoh soal yang lebih mudah dulu. Oke, baik, langsung saja. Masih ingat ya mengenai definisi di video sebelumnya, mengenai pembacaan definisi. Jadi ada dua syarat. Yang pertama, ketika X lebih besar sama dengan 0, jadi kita baca ini sebagai X positif atau 0. Jadi ketika lebih besar dari 0, maka itu adalah positif. Jadi ketika syarat yang kedua X kecil dari 0, maka itu menandakan X negatif ya. Jadi kalian harus ingat lagi itu. Maka syarat yang pertama ini nilai mutlak yang di sini harus sama dengan yang di sini. Kemudian yang di bawah ini harus dikali dengan negatif. Jadi ingat ya, yang di atas itu persis sama dengan nilai mutlak yang di soal, kemudian yang di bawah itu dikali dengan negatif. Nah, langsung saja untuk ke contoh soal yang pertama. Nah, ini adalah nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 13. Jadi, yang pertama kita tulis dulu syaratnya. Nah, masih ingatkah kalian di video sebelumnya bahwa yang paling pertama dan yang paling utama kita cari terlebih dahulu adalah apanya dulu? Ya, betul sekali. Jadi yang pertama sekali kita cari yaitu pembuat nolnya. Jadi kita uji dulu nih yang nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, cari dulu pembuat nolnya. Maka minus 1 pindah ruas menjadi positif 1, jadi ditulis 2x sama dengan 1. Kemudian 2x ini duanya pindah ke ruas kanan menjadi pembagi, maka x sama dengan 1/2. Maka didapatlah syaratnya bahwa x-nya itu lebih besar sama dengan 1/2, dan syarat kedua adalah x lebih kecil dari 1/2. Nah, jadi untuk syarat pertama yang diisi di sini adalah nilai mutlaknya sama ya. Maka tetap di sini 2x dikurang 1, kemudian syarat yang di bawah maka kita kalikan dengan negatif. Ketika kita sudah kalikan negatif, maka hasilnya menjadi minus 2x ditambah 1 ya. Jadi di sini berubah karena negatif. Kalau negatif hasilnya positif. Oke, langsung saja setelah kita mendapatkan persyaratannya, maka kita ke pengujian. Maka syarat pertama dulu yang kita uji adalah ini. Jadi yang ini untuk x lebih besar sama dengan 1/2. Nah, untuk x lebih besar sama dengan 1/2, yang akan kita uji adalah yang ini dulu, yang ini. Nah, maka 2x dikurang 1 sama dengan 13. Jadi tetap yang diambil yang ini ya, soalnya ini. Cuma yang syarat pertama yang diambil adalah positif. Maka 2x dikurang 1 sama dengan 13, berarti minus 1-nya pindah ruas ke kanan, maka menjadi positif. Berarti kita tulis 2x sama dengan 13 ditambah 1. Nah, operasikan 13 tambah 1 itu, maka dapat ditulis 2x sama dengan 14. Nah, karena duanya perkalian, berarti pindah ruas menjadi pembagian, maka dapat ditulis x sama dengan 14/2. Nah, 14 bagi 2 itu sama dengan 7. Nah, setelah menguji persyaratan yang pertama, kita ke syarat yang kedua. Maka untuk x lebih kecil dari 1/2. Nah, untuk x lebih kecil dari 1/2 berarti kita pakai yang ini. Syarat yang di bawah, yang minus. Maka ditulis minus 2x ditambah 1 sama dengan 13. Jadi tetap yang 13-nya ya.
hanya yang ada di dalam nilai mutlak berubah. Maka plus 1 pindah ruas menjadi minus, maka dapat ditulis minus 2x sama dengan 13 dikurang 1. Nah, operasikan 13 dikurang 1, maka dapat ditulis minus 2x sama dengan 12. Nah, sekarang kita pindah ruaskan minus 2 nya, minus 2. Jadi kalau ketika perkalian, tanda yang ada di depan minus angka 2 ini, tanda negatif ini itu tidak berubah ya, tidak sama ketika dia pengurangan atau penjumlahan seperti ini. Nah, karena dia perkalian seperti ini, maka tanda minusnya mengikut, maka dapat ditulis x sama dengan 12 per minus 2. 12 dibagi minus 2 hasilnya adalah minus 6. Nah, setelah pengujian seperti ini, kita cek kembali apakah 7 ini, hasil yang pengujian pertama tadi, 7 ini lebih besar dari 1/2. Pengganti x-nya kan, x-nya kan sudah didapat x sama dengan 7, maka x ini 7 apakah lebih besar dari 1/2? Iya, lebih besar dari setengah ya, maka ini dianggap memenuhi. Kita tulis M, memenuhi. Nah, kita lihat uji cek syarat kedua, x-nya sama dengan minus 6. Nah, kita ganti minus 6. Apakah minus 6 di sini lebih kecil dari setengah? Iya, lebih kecil, karena negatif berarti dia lebih kecil dari setengah, maka dia memenuhi. Jadi himpunan penyelesaian untuk soal nomor 1 adalah minus 6 dan 7. Nah, jadi seperti ini ya untuk pengerjaan soal-soal seperti ini. Jadi nilai mutlaknya yang dibuat menjadi pembuat 0 kemudian diuji ke syarat yang pertama dan ke syarat yang kedua. Oke, lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua adalah, nah, nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 13. Nah, perhatikan, ada yang menjanggal nih. Hasilnya adalah minus 13. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa nilai mutlak itu hasilnya adalah positif, maka ketika mendapatkan contoh soal seperti ini, maka dia tidak memiliki himpunan penyelesaian. Nah, ingat ya, nilai mutlak itu selalu positif, dia tidak pernah negatif. Jadi tidak memiliki himpunan penyelesaian pada soal nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 13. Jadi ketika dia tidak memiliki himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaiannya kosong. Ya, jadi ingat ya, ketika hasilnya negatif dia kosong. Oke, lanjut lagi ke contoh soal nomor 3. Nah, ini ada beberapa modifikasi ya contoh soalnya. Jadi minus 5 nilai mutlak 3x dikurang 7 ditambah 4 sama dengan 14. Jadi kalau dia seperti ini, maka yang ini dulu kita pindah ruaskan dulu, ini positif 4 ke ruas kanan. Maka hasilnya adalah minus 5 nilai mutlak 3x dikurang 7 sama dengan 14 dikurang 4. Nah, ini pindah dulu ke sini karena 4 ini sejenis dengan ini karena bilangan bulat. Maka minus 5 nilai mutlak 3x dikurang 7 sama dengan 10. 14 dikurang 4 kan 10 ya. Maka kalau dia bentuknya sudah seperti ini, kita pindahkan dulu ini, yang ini minus 5. Nah, apakah minus 5 ini bentuknya perkalian, pembagian, atau penjumlahan, atau bahkan pengurangan? Nah, kira-kira bentuknya ini apa ya? Iya, ini adalah perkalian ya, jangan terkecoh dengan tanda negatif yang ada di depannya minus 5. Ini adalah perkalian ya. Maka ketika dia perkalian, dia pindah ruas menjadi pembagian. Dan ingat ya, tanda yang ada di 5 itu tetap ikut. Maka dapat ditulis nilai mutlak 3x dikurang 7 sama dengan 10 per minus 5. Nah, operasikan 10 bagi minus 5, hasilnya adalah minus 2. Nah, kita cek lagi. Nah, ternyata setelah dibagi dan dioperasikan atau disederhanakan, maka hasilnya adalah minus 2. Nah, ini lagi-lagi adalah hasilnya minus 2. Jadi ini tidak perlu lagi diuji ke
sama seperti tadi di soal yang pertama, nggak perlu diuji ya. Jadi ini langsung saja dia tidak memiliki himpunan penyelesaian karena nilai mutlaknya negatif. Jadi ingat ya, nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Maka dia adalah himpunan penyelesaiannya adalah kosong. Ya, seperti ini. Oke, lanjut lagi ke contoh soal yang keempat. Nah, contoh soal yang keempat ini, nilai mutlak 3x ditambah 2 ditambah 4x sama dengan 6. Nah, ketika bentuknya seperti ini, langsung saja kita ke pengujian definisi. Nah, pengujian definisinya itu dia tidak mengikut yang ini 4x dengan 6, hanya yang diuji yang ini ya, yang ini yang ada di dalam nilai mutlak. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Iya, betul sekali, kita mencari pembuat nolnya. 3x ditambah 2 sama dengan 0, maka plus 2 pindah ruas menjadi negatif, berarti 3x sama dengan minus 2. Sekarang yang tiganya lagi pindah ruas menjadi, iya betul sekali, pembagian x sama dengan minus 2/3. Jadi kita sudah mengetahui syarat yang akan diuji adalah x-nya lebih besar sama dengan minus 2/3 dan x-nya lebih kecil dari minus 2/3. Nah, untuk yang di sini, di bagian ini, jadi untuk syarat pertama itu x-nya tetap atau sama persis, berarti 3x ditambah 2. Dan untuk syarat yang di bawah ini, berarti kita kali dengan tanda negatif, berarti minus 3x dikurang 2 ya. Nah, sekarang kita ke tahap pengujian, berarti ingat ya, di tahap pengujian yang ini dulu. Nah, yang ini yang di atas, berarti x lebih besar sama dengan minus 2/3. Nah, sekarang yang mana diambil dulu? Coba ingat-ingat, yang mana diambil? Iya, yang ini dulu. Maka kita dapat tulis 3x ditambah 2 tambah 4x sama dengan 6. Jadi jangan lupa yang ini ya, jangan sampai ada yang tulis hanya ini saja, jangan ya, tetap cek ulang dengan soalnya. Nah, ketika sudah seperti ini, maka yang dua ini kita samakan dengan, kita kelompokkan dengan suku yang sejenis ya, berarti 3x dengan 4x, maka 6 dengan 2, berarti 2 ini harus pindah ruas, maka menjadi pengurangan. Jadi dia seperti ini, kita tulis 3x ditambah 4x sama dengan 6 dikurang 2. Nah, ketika seperti ini, kita operasikan karena sudah sejenis, sudah beku dekat-dekat nih sama kelompoknya. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7, berarti 7x. 6 dikurang 2 hasilnya adalah 4. Nah, ketika sudah seperti ini, berarti 7 pindah ruas menjadi pembagian, berarti x sama dengan 4 dibagi 7 ya. Nah, sekarang kita ke syarat yang kedua. Jadi syarat yang kedua adalah ini ya, maka x, untuk x lebih kecil minus 2/3. Nah, yang mana yang diambil lagi? Iya, betul sekali, yang ini, jangan lupa ya, tapi tetap mengambil yang ini dan yang ini. Maka kita tulis minus 3x dikurang 2 ditambah 4x sama dengan 6. Nah, sekarang kelompokkan lagi dengan yang sejenis, berarti min 3x ditambah 4x dengan 6 ditambah 2, jadi 2 nya pindah ruas menjadi positif ya. Minus 3 ditambah 4, berarti kita punya utang 3 dibayar 4, berarti masih sisa 1 ya, kita uangnya kembali, berarti x sama dengan 8.
Nah, sekarang kita sudah memiliki nilai X sama dengan 4/7 dan X sama dengan 8. Maka kita cek dulu nih, apakah sudah memenuhi atau belum. Maka X-nya ini 4/7. Apakah dia lebih besar sama dengan minus 2/3? Nah, apakah 4/7 ini besar dari minus 2/3? Iya, betul sekali. Ini kan positif, sedangkan ini negatif, berarti positif lebih besar dibanding negatif, berarti ini memenuhi. Wah, ini pengacau nih tulisan ini. Jadi ini memenuhi ya. Maka kita perhatikan lagi nih. 8, apakah dia lebih kecil dari, apakah 8 ini lebih kecil dari minus 2/3? Coba, ayo jawab. Siapa yang berani jawab? Nah, kita lihat 8 ini kan nilainya positif, sedangkan ini nilainya negatif. Sedangkan yang kita ketahui bahwa positif itu lebih besar dibanding negatif. Nah, ini berarti tidak memenuhi karena 8 itu seharusnya lebih besar ya. Harusnya tandanya sini lebih besar dibanding minus 2/3. Berarti 8 ini tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaian dari soal nomor 4 adalah 4/7 karena hanya 4/7 yang memenuhi. 8 ini tidak memenuhi. Nah, seperti itu. Jadi saya harap kalian sudah memahami bagian pertama ini tentang persamaan nilai mutlak. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, mengasah kemampuan kalian mengenai materi persamaan nilai mutlak bagian pertama ini, silahkan tulis di buku latihannya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang pertama adalah nilai mutlak minus 5x ditambah 3 sama dengan 8. Yang kedua, nilai mutlak 7 dikurang 2x sama dengan 25. Dan yang terakhir adalah nilai mutlak x ditambah 1 sama dengan 2x dikurang 3. Ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih sudah menonton video kali ini.